Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1435 kakak, apa yang kamu tertawakan dalam studi Zhao Mengsing dari keluarga Zhao? Tidak berguna, kau pecundang. Tidakkah kau lihat bahwa ini adalah rencana Ji Fei dan Zhao Zhengyang? Mereka sengaja ingin menjauh dari kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kau punya cara untuk membunuh Zhao Zhengyang sekarang? Pria berpakaian putih itu berteriak marah kepada Zhao Mengsing melalui lubang suara. Zhao Mengsing sekarang mengerti maksudnya, tetapi di depan Ji Fei dan Fei Tangfu, dia tidak bisa mengubah pendapat Tuan Zhao, apalagi memaksanya untuk membawa orang bersamanya. Ayahku dan Ji Fei memiliki kebencian yang dalam, dan dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan hartanya kepada Ji Fei dan ibunya. Aduh, kau benar-benar tidak berguna. Kau benar-benar percaya hal seperti itu? Kau bahkan tidak tahu kalau mereka sedang berakting. Aku mulai meragukan kecerdasanmu. Zhao Mengsing terdiam setelah dimarahi dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Pria berpakaian putih itu tidak bisa keluar sendiri sekarang, jadi dia hanya bisa membawa Zhao tua kembali ke sini untuk membunuhnya. Jika dia tidak kembali sekarang, dia tidak akan berdaya. Jika kamu tidak bisa membunuh Zhao Zhengyang dalam waktu seminggu, kamu akan mati. Ambil keputusanmu sendiri. Lelaki berpakaian putih itu berkata demikian dan terdiam. Zhao Mengsing merasa semakin gelisah. Dia 100% yakin bahwa pihak lain mungkin akan membunuhnya. Jangan khawatir, metode apapun yang saya gunakan, saya akan menyelesaikan tugas itu. Kemarahan melintas di mata Zhao Mengsing. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Tuan Zhao dengan segala cara. Demi bertahan hidup, dia sepenuhnya melepaskan semua hubungan ayah anak yang terkutuk itu. Zhao Mengsing berjalan mondar-mandir di villa dan akhirnya teringat pada Xiao Chen. Dia tidak langsung meneleponnya, tetapi mulai berpikir tentang bagaimana agar Xiao Chen mau menerima tugas itu. Akhirnya, targetnya adalah Plaza Xintiandi. Bukankah Ji Fei akan mendapatkannya? Awalnya, Zhao Wenqian yang bertanggung jawab atas hal itu. Tetapi sekarang dia jelas tidak lagi bertanggung jawab. Xiao Chen sekarang yang bertanggung jawab. Di satu sisi, ini memungkinkan Xiao Chen melihat harapan untuk promosi. Di sisi lain, ini juga memungkinkan Xiao Chen untuk sepenuhnya menganggap Zhao Wenqian dan orang lain yang menghalangi jalannya sebagai musuh. Musuh yang tidak akan pernah menyerah. Bunuh dengan pisau pinjaman, ekspresi kejam muncul di wajah Zhao Mengsing, dan dia bahkan teringat pada saudara perempuannya, Zhao Mengsi. Dia sedang menjaga ayah mereka, Zhao Zhengyang, jadi mungkin dia akan memiliki kesempatan bagus untuk bertindak. Pada saat ini, Zhao Mengsing telah mulai membuat rencana menyeluruh untuk membunuh Tuan Zhao. Di Villa Ji Fei di Fei Tang Mansion, di kamar Huo Lei. Siapa dia? Huo Lei dibangunkan oleh Ji Fei dalam keadaan linglung, jelas bahwa dia kurang tidur. Itu bukan salahnya. Saat itu tengah malam, sejak dia menonton video itu, dia sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dia bahkan lebih kesal. Butuh waktu lama baginya untuk tertidur setelah dia kembali. Dia tiba-tiba terbangun. Jadi tentu saja dia tidak bersemangat. Kamu benar-benar bisa tidur? Apakah kamu lahir di tahun babi? Ji Fei mengucapkan kata-kata itu dengan tiba-tiba. Lalu menyesalinya, dan bahkan sedikit terkejut. Apakah dia marah pada Su Piao Miao? Bagaimana dia bisa mengatakan babi dengan mudah? Mengapa kamu ada di kamarku? Patah. Huo Lei segera menyalakan lampu samping tempat tidur, menatap Ji Fei dan berseru. Akibatnya, seruannya menjadi lebih keras pada detik berikutnya.
Celana dalam yang saya ganti di malam hari diletakkan di samping tempat tidur, dan celana dalam itu berada di atasnya. Ini sungguh memalukan. Ji Fei pun tak menyangka. Ia pun buru-buru menoleh ke samping. Sementara Huo Lei tengah sibuk memasukkan celana dalamnya ke dalam selimut. Wajahnya memerah. Ia menatap Ji Fei dengan malu-malu. Kau baik-baik saja. Aku di sini untuk berdiskusi denganmu tentang pembentukan keluarga Zhao. Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan menekan gambaran celana dalam kartun di benaknya. Huo Lei sedikit kesal. Tidak bisakah kita mengatur keluarga Zhao besok? Kamu datang ke kamarku di tengah malam. Jika mereka tahu, bagaimana aku akan menghadapi orang-orang? Mataku merah dan aku menangis karena kesedihan itu. Aku ingin dekat dengan Ji Fei, dan bahkan menyerahkan diriku pada Ji Fei. Tetapi dia menolak. Sekarang dia datang ke kamarku seperti ini, dan melihat wajahku yang memalukan. Aku sangat malu. Ji Fei tahu bahwa dirinya dirugikan, dan berkata dengan tenang, aku juga tidak ingin melakukannya. Tetapi situasinya sekarang istimewa dan mendesak. Huo Lei menceritakan apa yang terjadi malam itu. Setelah mendengarkan, wajahnya menjadi pucat dan dia menatap Ji Fei. Kamu mengatakan bahwa paman kedua membunuh paman tertua, dan Sun Sengshu adalah Zhao Wenqian yang sebenarnya. Huo Lei merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan ketiga pandangannya hancur. Apakah ini masih keluarga? Masalahnya sekarang adalah nyawa kakek dalam bahaya. Kita harus membuat tipuan ke timur dan menyerang di barat untuk mengikat musuh. Jadi kami bergegas untuk menemukanmu. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Huo Lei langsung mengangkat selimut dan hendak bangun. Hasil gaun tidur yang dikenakan Huo Lei tidak panjang sejak awal, dan dia berguling-guling di tempat tidur saat tidur. Selain itu, dia terstimulasi oleh rekaman kamera pengawas, yang membuatnya tampak sangat malu. Tubuhnya yang telanjang terekspos, dan kedua pahanya yang seputih salju terekspos ke udara. Ah! Huo Lei berseru dan segera menarik selimut menutupinya. Ji Fei sudah berdiri dan melihat ke arah jendela. Diam-diam dia bersumpah tidak akan pernah memasuki kamar wanita lagi. Namun, dia segera menyangkalnya. Dia harus masuk ke kamar istrinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya? Sekarang dia merasakan apa yang paling dia rasakan adalah mandi api. Ketika Huo Lei melihat Ji Fei tidak menatapnya, dia tiba-tiba merasa kecewa. Apakah dia begitu tidak menarik? Dia menekan semua pikirannya dan segera mulai mengenakan pakaiannya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, dia sudah turun ke bawah dan kembali bersikap dingin dan acuh tak acuh seperti seorang ketua. Namun, dia masih menghindari Ji Fei, takut untuk menatap matanya. Tekanan yang diberikan Ji Fei padanya sungguh luar biasa. Telepon ibumu sekarang dan tanyakan tentang sikapnya. Masalah ini harus dikendalikan oleh Huo Lei. Jadi Ji Fei meminta Huo Lei untuk menghubunginya. Huo Lei langsung mengangguk dan menelepon Zhao Mengchen. Panggilan itu segera tersambung, dan suara Zhao Mengchen yang mengantuk terdengar dari ujung sana. Xiao Lei, ada apa denganmu menelepon tengah malam begini? Kalau butuh bantuan, tanya saja pada kakakmu. Dia kan calon suamimu. Jadi apa yang kau takutkan? Huo Lei memikirkan ambiguitas dan rasa malu yang baru saja terjadi. Saya ingin merangkak ke dalam tanah. Mengapa kamu tidak berbicara? Apakah ada yang menindasmu? Zhao Mengchen terus bertanya. Huo Lei menggertakkan giginya dan berkata, ya, itu Ji Fei. Bajingan kecil ini akhirnya masuk ke tempat tidurmu. Zhao Mengchen tiba-tiba kehilangan rasa kantuknya dan bahkan bertanya dengan sedikit terkejut. Huo Lei hampir menangis. Keadaan sudah canggung, dan sekarang bukankah ini akan membuat kesalahpahaman menjadi lebih buruk?
Ji Fei tidak tega membiarkan ibunya terus bermain. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa membersihkan dirinya sendiri, bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Bu, sesuatu terjadi pada keluarga Zhao. Apa yang terjadi pada kakekmu? Apakah kamu tidak tahu bagaimana melindunginya? Zhao Mengchen teringat pada Ji Fei yang menyebabkan Zhao tua pingsan dan dirawat di rumah sakit, dan secara naluriah bertanya dengan cemas. Kakek baik-baik saja, tapi keluarga Zhao sekarang dalam bahaya. Ji Fei dengan cepat menjelaskan seluruh situasi. Di sisi lain, wajah Zhao Mengchen sudah gelap gulita seperti tinta yang menetes. Binatang buas ini, meskipun dia bukan milik ibunya, dia tidak mungkin begitu kejam. Ji Fei tertegun dan sedikit bingung. Zhao Mengde dan Zhao Mengsing adalah saudara tiri. Zhao Mengde dan saya memiliki ibu yang sama, dan Zhao Mengsing dan Zhao Mengsi memiliki ibu yang sama. Zhao Mengchen menjelaskan. Ketika Ji Fei mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu dia ingat bahwa kakeknya mengatakan bahwa dia bukan seorang wanita. Sekarang dia benar-benar mengerti. Tetapi sedetik kemudian, dia sedikit bersemangat. Kakak, apa yang kamu tertawakan? Bab 1436, Masa Lalu Keluarga Zhao. Pertanyaan Huo Lei benar-benar membuat orang-orang gelisah. Zhao Mengchen di sisi lain langsung meledak. Ji Fei, mengapa kamu masih tersenyum sekarang? Apa yang membuatmu bahagia? Apakah kamu sudah dewasa? Zhao Mengchen benar-benar marah. Keluarga Zhao menghadapi banyak masalah dan menjadi gelisah dan gila. Tetapi Ji Fei masih punya pikiran untuk tertawa. Terlebih lagi, dia tertawa sangat bahagia. Tidakkah menurutmu ini menyebalkan? Bu, ibu tidak bisa menyalahkanku karena menertawakan pertanyaan ini. Mengapa? Apakah keluarga Zhao dalam kekacauan karena anak-anak dari ibu yang berbeda berebut kekuasaan? Ji Fei bertanya dengan sengaja dan penuh makna. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah ibunya yang selalu mengejarnya untuk menikahi wanita-wanita ini. Zhao Mengchen langsung mengerti. Dasar bajingan kecil, kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan wanita di sampingmu, kan? Ji Fei tidak mengatakan apa-apa. Maknanya sudah sangat jelas. Dia sudah khawatir tentang masalah ini. Kesempatan yang bagus. Mengapa dia harus membiarkan istrinya Li Ruoxi menderita dan berbagi dirinya dengan orang lain? Kalau saja keluarganya tidak terpisah selama bertahun-tahun, Ji Fei pasti sudah lama tidak mau mendengarkan perkataan ibunya. Kamu sedang bermimpi. Aku tidak akan pernah setuju. Kecuali aku mati. Zhao Mengchen mengatakan sesuatu yang membuat Ji Fei terdiam. Dia tidak mengerti mengapa ibunya harus mengejarnya untuk mencari wanita lain. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong masalah ini keluar. Tetapi tidak berhasil. Dia kembali menimbulkan masalah. Ji Fei segera mengalihkan topik pembicaraan. Zhao Mengsing dan Zhao Mengsi sama-sama anak kakek. Biasanya, ibu mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan kakek. Jadi kakek seharusnya lebih menyayangi kedua anak itu. Bukan? Mengapa? Ketika Zhao Mengchen mendengar pertanyaan Ji Fei, dia menghela nafas dan berkata, masalah ini memalukan keluarga Zhao. Malu, Ji Fei bingung, dan Huo Lei menajamkan telinganya. Keduanya merasa seolah-olah ada rahasia yang tidak mereka ketahui. Ibu Zhao Mengsing dan Zhao Mengsi bernama Wang Pinger. Ketika dia menikah dengan kakekmu, dia adalah seorang wanita yang baru saja kembali dari sekolah di luar negeri. Dia modis dan cantik, dan dia juga putri dari keluarga besar, keluarga Wang. Usia mereka berdua terpaut lebih dari 10 tahun, dan mereka menikah semata-mata demi persatuan keluarga. Wang Pinger tidak mencintai kakek. Ini adalah pertama kalinya Ji Fei mendengar hal ini. Bahkan ketika Zhao tua marah pada Zhao Mengsing,
Dia tidak menyebutkan masalah ini. Ini berarti pasti ada rahasia yang tak terucapkan di sini. Dan bahkan Zhao tua sendiri tidak ingin mengatakannya. Dia bukan saja tidak mencintainya, tetapi dia juga berselingkuh dengan pria lain. Zhao Mengchen terdengar sangat tidak nyaman, dan dia bisa merasakan penghinaan itu bahkan melalui telepon. Hati Ji Fei menegang, itulah yang baru saja terlintas di benaknya, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Tanpa diduga, ibunya mengatakannya dengan lantang. Siapa pihak lainnya? Pada saat ini, dia bahkan berpikir bahwa pihak lain adalah orang yang membunuh Zhao Mengde. Zhao Mengchen terdiam sejenak. Kami juga tidak mengenal pihak lain. Kami hanya tahu bahwa Zhao Mengxi bukanlah putri kakekmu. Mendesis, Ji Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia benar-benar punya anak. Topi hijau ini agak kebesaran. Melihat kembali ke masa lalu, dia tahu dia punya paman tetapi tidak pernah tahu dia punya bibi. Di mata dan hati ibunya, itu adalah kehidupan yang memalukan, dan dia tidak pernah ingin menyebutkannya. Jika bukan karena keluarga Zhao yang sedang dalam krisis sekarang, mungkin itu akan membusuk di hatinya selama sisa hidupnya. Tapi kenapa kakek pergi tinggal di Taohuawu? Ji Fei tiba-tiba teringat bahwa saat itu, Tuan Zhao meminta Xiao Chen untuk memberitahu ibunya, Zhao Mengxi, agar membersihkan rumah. Bukankah itu mengundang serigala masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam perangkap? Kakekmu pasti ingin menggunakan hidup dan matinya sendiri untuk menguji situasi sebenarnya dari keluarga Zhao. Zhao Mengchen berkata dengan sedikit kesedihan dan emosi. Ji Fei terdiam. Setelah sekian lama, Zhao Mengchen berkata dengan penuh emosi, Ji Fei, tahukah kamu mengapa aku mendorong para wanita yang menyukaimu untuk menikahimu? Mengapa? Mereka telah memberikan hati mereka kepadamu. Jika mereka tidak bisa menikahimu, mereka tidak akan pernah bahagia dalam hidup mereka. Xiao Hongyan mencintai ayahmu dan masih melajang sampai sekarang. Dan Wang Ping'er adalah contoh yang baik. Meskipun dia menikah dengan kakekmu, dia tetap berselingkuh dan bahkan berselingkuh dengan pria lain. Pada akhirnya, bukankah dia dipukuli sampai mati oleh kakekmu? Dia juga tidak memiliki akhir yang baik. Jadi, begitu hati seorang wanita terikat pada hati seorang pria, sangat sulit untuk mengubahnya. Saya juga seorang wanita, dan saya juga berharap dapat menikmati semua cinta seorang pria. Saya bahkan berpikir bahwa Li Ruoxi adalah wanita yang sangat hebat. Setidaknya saya tidak akan bersikap toleran seperti dia dan membiarkan wanita lain menyukai Anda. Akan tetapi, akar dari semua masalah bukanlah para wanita ini, juga bukan paksaanku, melainkan dirimu. Pesonamu lah yang menarik mereka dan membuat mereka enggan meninggalkanmu. Kesalahan itu ada padamu. Jadi tentu saja kamu harus bertanggung jawab. Setelah Zhao Mengchen selesai berbicara, dia menutup telepon dan terdengar suara bip dari telepon. Huo Lei menatap Ji Fei. Matanya berkaca-kaca. Kata-kata Zhao Mengchen menyentuh hatinya. Jika Ji Fei tidak begitu menonjol, bagaimana mungkin dia jatuh cinta padanya? Inilah akar dari semua masalah. Meski perkataan ibunya penuh dengan alasan yang dibuat-buat dan ia melimpahkan kesalahan kepada Ji Fei, yang mana membuat Ji Fei agak tidak mau menerima, ia tetap diam, karena ia mempunyai alasannya sendiri dalam hal ini. Huo Lei tiba-tiba teringat bahwa dia menelepon untuk menanyakan tentang pendirian keluarga Zhao, tetapi dia belum bertanya, "Kakak, bagaimana kita harus mendirikan keluarga Zhao?" Ji Fei mengembalikan ponsel Huo Lei ke tangannya dan berkata, "Tidak perlu bertanya, jawabannya sudah diketahui." Menjawab, Huo Lei terkejut dan tidak mengatakan apa-apa. Ji Fei mengangguk, "Ya, keluarga Zhao sekarang bukan lagi keluarga Zhao di masa lalu. Ibu ingin kita membangun kembali keluarga Zhao,
membangun kembali keluarga Zhao di masa lalu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, Huo Lei masih tidak mengerti dan menatap Ji Fei dengan mata terbelalak. Zhao Mengxing tidak dapat mewakili keluarga Zhao. Ji Fei akhirnya menjelaskan, bukankah dia anak kakek? Huo Lei teringat dengan apa yang tidak dikatakan Zhao Mengchen, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ji Fei menggelengkan kepalanya, kamu masih belum mengerti. Apa artinya? Meskipun Zhao Mengxing adalah anggota keluarga Zhao, dia membenci keluarga Zhao ini di dalam hatinya, jadi, dia akan melakukan apapun untuk menjatuhkan keluarga Zhao, atau bahkan menjadikannya keluarga Zhao miliknya, atau keluarga Wang. Huo Lei menatap Ji Fei dengan mata terbuka lebar, jelas sedikit tidak yakin. Bagaimana dia bisa melupakan balas dendam atas pembunuhan ibunya? Kalau tidak, mengapa dia tidak merasakan apapun ketika Tuan Zhao palsu terbunuh? Begitu Ji Fei selesai berbicara, Huo Lei tercerahkan. Jadi saat kita berhadapan dengan Zhao Mengxing, haruskah kita menunjukkan belas kasihan atau menyerangnya dengan brutal? Huo Lei menatap Ji Fei untuk memastikan. Tidak ada ampun. Ji Fei meninggalkan 4 kata dengan mata dingin. Huo Lei tetap diam, tetapi tatapannya tajam. Dia tahu Ji Fei bertekad untuk membunuhnya. Sialan, Ji Fei tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Ada apa? Huo Lei menatap Ji Fei dengan bingung. Sun Sengshu, Zhao Wenqian ini adalah cucu kakekku. Jika Han Lu dan yang lainnya hamil, itu akan menjadi aib bagi keluarga Zhao. Kamu pelajari rencana untuk memperoleh Plaza Xintiandi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia segera berbalik dan pergi. Holly tersipu. Bersambung.